Unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra pada Selasa 30 April 2024 berujung ricuh. Ketua Jaringan Komunikasi Hukum Indonesia, Rizaldi, mengatakan pihaknya mempertanyakan kejelasan terkait surat penahanan mantan Kepala Dinas Bina Marga Sultra, Burhanuddin. Mereka menyuarakan untuk segera mengungkap mantan PJ Bupati Bombana itu soal dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan Cirauci di Buton Utara. Diketahui surat perintah penahanan dikeluarkan oleh Kejati Sultra pada 13 Oktober 2023 lalu. Dari pantauan tribunnews.sultra.com, masa aksi berontak sampai kejar-kejaran bersama pihak keamanan Kejati Sultra. Puluhan masa aksi itu terlibat aksi saling dorong dengan pegawai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Aksi saling dorong itu pun terjadi saat masa aksi akan membakar ban di depan gerbang Kejati Sultra. Terlihat mahasiswa diminta masuk sehingga terjadi saling kejar antara mahasiswa dan oknum pegawai Kejati Sultra. Aksi protes tersebut lantaran Kejati Sultra tidak melakukan penahanan terhadap Burhanuddin yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi jembatan Cirauci 2. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara hari ini yaitu terkait persoalan pembangunan jembatan Cirauci 2 yang dilakukan kontrak pada tahun 2021, yang dimana pada saat itu Saudara Insinyur Burhanuddin pada saat itu masih berstatus sebagai Kepala Dinas Bina Marga, yang kemudian proses penganggaran pada saat itu dilakukan oleh Dinas Bina Marga yang statusnya atau berperan sebagai PPK atau pejabat komitmen dan kemudian merantau sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah, di mana pada kasus tersebut di tahun 2021 seharusnya kan itu sudah ada penyelesaian proyek, sementara di akhir tahun 2021 itu tidak ada proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Siti Bila Anoa, sehingga pada tahun 2022 ditemukan indikasi tindak pidana korupsi oleh BPK, sehingga dilakukan pemeriksaan pada tahun 2023. Itu pun baru ditindaklanjuti pada tahun 2023. Sementara seharusnya kan setelah ada temuan dari pihak BPK, seharusnya pihak PPK ini, yaitu Burhanuddin selaku PPK pada saat itu, seharusnya mempertanggungjawabkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Siti Bila Anoa. Namun sampai hari ini kan tidak ada. Yang kedua, dugaan kami pada tahun 2021 berlanjut pada tahun 2022, Saudara Insinyur Burhanuddin ini melakukan perpanjangan kontrak. Melakukan perpanjangan kontrak tanpa ada dana jaminan yang dikeluarkan untuk negara untuk menyelesaikan proyek jembatan Cirauci 2 ini. Terkait persoalan adanya surat berita penahanan yang kami dapatkan, pada saat itu, sehingga kami memberanikan diri melaksanakan aksi di depan Kejaksaan Tinggi terkait surat berita penahanan yang keluar pada tanggal 13 Oktober 2023. Namun lagi-lagi apa tadi yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi bahwa itu tidak benar, itu surat berita tidak benar. Nah, sementara bukti yang kami dapatkan ini sudah tersebar di mana-mana. Ini ada juga kami dapatkan dari senior, mungkin kemarin dari pihak rutan kemarin sempat menyampaikan hal yang demikian, tapi kita tidak tahu apakah ini hanya dialibi oleh pihak kejaksaan. Ini hanya sekedar dugaan kami, tapi mudah-mudahan gerakan kami hari ini mendapat tindak lanjut dari pihak Kejaksaan Tinggi, dan kemudian ini kita akan melaksanakan aksi gerakan kedua dan sampai ke gerakan ketiga ke Kejaksaan Agung. Kami terus menyoroti kasus ini sehingga kasus ini betul-betul ditindaklanjuti. Ya. Kalau kami menilai, Bang, dari pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara hari ini, kami menganggap bahwa pihak kejaksaan juga hari ini lalai menurut saya, Bang. Kenapa saya katakan lalai? Ini kasus ditemukan BPK pada tahun 2022. Kenapa Kejaksaan Tinggi baru melaksanakan penyidikan pada tahun 2023? Yang anehnya, dua kontraktor yaitu Siti Bila Anoa ini sudah dilakukan penahanan, sementara Pak Burhanuddin masih berstatus sebagai saksi. Sementara yang bertanda tangan pada saat itu terkait kuasa pengguna anggarannya itu Saudara Burhanuddin. Kan aneh. Seharusnya ada tindak lanjut. Nah, kebetulan hari ini ada sidang di Pengadilan Negeri 1 Kendari, itu dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kami berharap juga bahwa dengan bukti-bukti yang ada, dengan ditetapkannya dua tersangka dengan dua bukti ini,
Mudah-mudahan saudara Insinyur Burhanuddin juga segera dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.